Halo, selamat datang di podcast pada waktu itu di Throwback Time. Wah, akhirnya ditunggu-tunggu juga. Dan gue baru bisa rekaman di bulan September. Padahal ini harusnya udah di bulan Agustus ya gue bahas ya. Ya, gue sebetulnya kemarin ikutan pre-ordernya juga. Tapi apaan emang mau main bahas pre-order aja? Ini guys, akhirnya finally gue di podcast pada waktu itu ngebahas tentang Bobo. Iya, majalah Bobo yang kemarin anniversary ke-50. Betul, ini gue gak di endorse, gue beli dan gue ikutan PO-nya. Tapi PO-nya yang batch 2. Yes, bener, batch 2. Dan gue bahas di episode kali ini. Sebetulnya pengen throwback aja gitu sedikit tentang majalah Bobo yang sebetulnya gue udah buka ya. Karena kepo gue jadi buka aja gitu, penasaran isinya kayak gimana. Dan gue bahas sedikit lah ya, mix feeling sih bikin podcast ini gitu, sembari ngelihat majalah Bobo juga. Sebelumnya gue buka karena gue penasaran juga isinya kayak gimana, sekalian bahas isinya kayak gini gitu untuk dibahas di episode kali ini. Ternyata Bobo udah lama juga ya. Kalau dilihat-lihat tanggal 14 April 1973 loh. Wow. Kalau dihitung-hitung udah 2023 ya, 50 tahun Bobo menemani masa kecil gitu. Dari generasi ke generasi ya. Jadi kebetulan gue generasi zaman 90-an 2000-an ya. 2000-an lebih tepatnya, karena gue beli majalah Bobo tuh di zaman SD. Yoi, sama orang tua gue dulu waktu itu. Jadi wow. Dan juga ceritanya pastinya dari nyokap kita, kemudian saudara-saudara kita itu bervariasi gitu. Dan ini dirangkum di sini. Gue ngelihat sekilas aja ya gitu. Perihal majalah Bobo isinya apa aja, dan gue ngelihatnya wah, ini time flies banget sih. Ya mix feeling, gue hampir nangis juga gitu karena wow, ya isinya yang dilihat ya isinya nostalgia semua sih di sini gitu. Semua bisa masuk dari generasi 80-an, 90-an, 2000 sampai sekarang. Anak Gen Z pun kalau misalnya baru ngelihat ini juga nggak apa-apa, menurut gue masih masuk banget. Karena yang dirangkum ini adalah cerita-cerita dari 50 tahunnya Bobo berdiri gitu, yang dibahas di dalamnya gitu. Gue nggak bahas semuanya ya di sini. Jadi isi-isinya ya mencakup cerita-cerita yang ada di majalah Bobo pada waktu itu sih. Isinya dapat stiker. Stiker ya seperti ini, stiker. Terus dapat juga apa sih namanya, isi dari e-magazine. Yoi, akses e-magazine. Tapi gue baru ngelihat di bulan September akhir, baru dibuka dan udah expired. Nggak bisa dipakai. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting isinya sih. Jadi kalau dibuka halamannya nih, gue sekilas aja ya. Aduh, mudah-mudahan kelihatan ya. BTW ini podcastnya ada videonya ya, jadi buat lihat isi videonya juga bisa tahu gitu. Jadi isinya cerita flashback gitu, sejarah Bobo dari 14 April 1973 sampai sekarang. Ternyata udah banyak bervariasi cerita-ceritanya dari dulu sampai sekarang. Ngikutin zaman juga sih yang gue lihat. Jadi karakter Bobonya itu ngikutin zaman. Keren deh. Gue ngelihat karakter dari Bobonya lucu deh. Mana ya? Bentar. Ada, itu lucu banget. Mic jauh, sorry. Jadi dari kecil sampai besar, Bobonya tuh ada loh time flies. Wah, keren deh. Bentar, gue cari dulu. Nah, gue udah nemu nih.
Jadi Bobo yang dari dulu sampai sekarang itu ada loh. Dan juga ada yang versi 3D-nya, keren juga. Gue baru ngeliat juga ternyata dia bikin apa series 3D di YouTube-nya Bobo. Wow, boleh gue lihat sih, penasaran. Isinya tuh ada cerita Bobo, kemudian dari Bobonya sendiri, kemudian juga ada Coreng, Upik, semua keluarganya ada di sini dari cerita dulu sampai sekarang. Dan ini contohnya kayak dari 1976 yang dimana gambarnya itu masih kayak gini, di remaster sih jatuhnya ya, di remaster gitu. Nggak mungkin gue bacain ya, ntar deh. Aduh, gue jadi storytelling ya di sini. Oke, isinya gitu. Ini juga dari 1977, cerita-cerita masing-masing ya. Ada cerita nih, cerita dari keluarga Bobo. Isinya kayak gitu sih. Kemudian ada yang sampai 2004. Nah, ini di zaman gue nih, gue masih inget 2004. Gambarnya begini, kayak gambar udah bagus ya. Udah kelihatan mature sampai di era 2008 kayak gini. Sorry, 2008 tuh udah mature ya gambarnya. Jadi setiap kita ngeliat tuh ada everlasting gambar yang bagus gitu. Semakin bagus gitu, semakin dewasa sih yang gue lihat gambarnya, dan juga ngikutin zaman cuy. Yang gue lihat ceritanya ngikutin zaman banget sih. Jadi misalnya lagi tren apa, ya udah dimasukin ke objek gambarnya kayak gitu. Jadi setelah isi cerita dari keluarga Bobo, dan di sini tuh ada biodata Bobo, keluarga Bobonya. Lucu sih. Isinya tuh nama, terus tanggal lahir, hobi, terus juga Mifa Mafa, dan juga rahasia dari setiap karakternya. Unik banget sih. Gue suka banget sih isinya. Wow 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 wow. Terus lanjut cerita negeri dongeng. Ini juga yang sebetulnya kalau gue lihat adaptasinya tuh kayak dari Disney banget sih. Oke, ini cerita-ceritanya juga. Overall gue nggak ngikutin sih. Gue lebih suka cerita Bobo dari keluarga Bobo ya. Ini gue skip aja. Sama ini sih. Sebentar. Dan juga Paman Kikuk, itu gue suka. Nah, ini juga ada Denny Manusia Ikan. Denny Manusia Ikan. Enggak gitu ya. Tapi hitam putih. Yoi. Ini kayaknya di zaman, oh iya benar, 1977. Gue nggak expect ceritanya, gue belum ngeliat sih, dan gue belum baca. Di zaman gue belum ini sih, Denny Manusia Ikan. Tapi bagus loh komiknya. Terus ada lagi Pak Janggut. Ini juga oke sih. Gue yang better gue itu sih tadi Paman Kikuk sama cerita Bobo dari keluarga Bobo maksud gue. Nah ini dia Paman Kikuk dan Husin dan Nasa. Ini nih lucu banget. Dan ini ini pas gue lahir lagi 1995. Masa gue bacain sih? Gue bacain gak sih? Isinya kayak gitu. Overall cerita-cerita. Oh satu lagi, Bona Gajah Si Kecil. Ya ini juga ini everlasting sih cerita-ceritanya. Hah, gue bacain gak ya? Oke, gue bacain satu deh nanti. Aduh, gue gak biasa baca storytelling ya. Bona, tau lah ya, Bona berlalai panjang warna pink gajah. Wow, that's it. Sebetulnya isinya tuh nostalgia sih. Cepet banget ya. 50 tahun isinya tuh cerita-cerita semua. Dan ya, isinya mengenang selama 50 tahun Bobo berdiri, dan juga cerita-ceritanya yang udah dikumpulin sama redaksi Bobo ya. Gue udah ngeliat beberapa juga, dan gue udah baca. Ya nostalgia sih. Terharu sih. Iya, sumpah terharu sih.
isi dari cerita ini karena ya time flies aja sih. Walaupun gue ngelihat ini majalah Bobo ini kalau dilihat semuanya ya generasi-generasi semuanya tuh masuk gitu dari 90 kemudian 2000 80 Gen Z yang tadi gue udah bilang juga kalau misalnya mau lihat nggak apa-apa karena yang dirangkum cerita-ceritanya jadi kayak nggak ada tuh yang kayak misalnya lu bilang wah di zaman gue doang nih yang ada yang lu tahu nggak kayak gitu jadi majalah Bobo itu ya sebenarnya ngebalikin lagi Gen Z untuk kayaknya ngebacain buku sih harus dulu tuh ada loh media yang dimana kita bisa mengenang semua cerita di dalam masa kecil kita gitu yaitu di majalah Bobo dan gue suka dengan tagline-nya teman bermain dan belajar masih sampai sekarang tagline-nya yang masih melekat gitu wah thank you banget majalah Bobo yang udah mengemas dan gue jadi throwback juga sih. Dan akhirnya di podcast pada waktu itu bisa ceritain majalah Bobo di sini sih. Thank you so much redaksinya majalah Bobo. Thank you banget yang udah reminding 50 tahun. Sebetulnya sempat viral dan gue ngeliat kayak hah majalah Bobo bikin 50 tahun. Gue bukan nangkepnya anniversary tapi bubar. Jangan bubar karena cerita-ceritanya juga masih menarik apalagi kayak buat anak-anak juga buat generasi gue juga jadi ya seperti itu isinya seperti janji gue akan bacain gak ya bacain satu aja deh aduh gue tuh sebenarnya gak jago storytelling oke deh gue bacain satu cerita aja ya dari keluarga Bobo yang menurut gue everlasting juga ceritanya dan gue baru baca juga di sini yang penasaran banget di tahun 1977 dengan cerita Bibi Titi Teliti. Ini sorry banget ya kalau misalnya gue storytellingnya nggak bagus atau nggak mendalami karakternya gitu. Ya gue kan podcaster bukan narator ya, mohon maaf nih. Tapi oke, gue bacain semaksimal mungkin ya. Oke. Bibi Titi Teliti. Yang pertama, kita main sepak bola yuk. Aku jadi penjaga gawang. Ajak Bobo. Coreng, ayo tendang keras. Teriak Bobo. Pang. Coreng menendang bola itu keras-keras. Namun siapa ya yang datang itu? Yang kedua, Bibi Titi Teliti. Bibi Titi Teliti yang selalu berpakaian rapi memandang kedua anak kelinci itu dengan marah. Kau berhasil menangkap bola itu dengan baik, Bo. Teriak Coreng. Coba sekali lagi ya. Yang ketiga. Sudah berhenti. Teriak Bibi Teliti. Ayo masuk. Cuci tangan dan muka kalian yang kotor itu. Bobo terkejut. Tetapi tidak berani membantah. Kalau membantah, Bibi Titi Teliti akan semakin marah. Yang keempat. Bobo dan Coreng mengikuti Bibi Titi Teliti masuk ke rumah. Mereka mencuci tangan dan bersih-bersih muka. Teko ini bagus sekali. Seru Bibi Titi Teliti girang saat emak memberinya teko teh. Oke, kita lanjut yang kelima. Bibi Titi Teliti langsung pamit pulang. Ingat ya, kalian tidak boleh main bola lagi. Pesannya. Coreng dan Bobo tersenyum. Tiba-tiba, wup, Bibi Titi Teliti terpleset dan teko tehnya terlempar ke udara. Oh, teko tehku! Teriaknya panik. Bobo dengan sigap segera menangkap teko itu. Gayanya seperti penjaga gawang. Bobo hebat! Seru Coreng kagum. Yang kedelapan, Bobo berhasil menyelamatkan teko Bibi Titi Teliti. Titi, kamu tidak terluka kan? Emak membantu Bibi Titi yang terjatuh. Aku tidak apa-apa. Tetapi tekoku mana? Bibi Titi Teliti mencari-cari. Ini dia, Bi.
seru Bobo sambil memberikan teko tadi. Bobo, kau menyelamatkan tekoku. Ini hadiah untukmu. Dan kamu boleh main sepak bola lagi, kata Bibi Titi teliti. Terima kasih Bi, jawab Bobo girang. Duh, gue dulu inget banget diceritain sama orang tua gue dulu ya. Kayak storytelling bedtime gitu. Bedtime story. Ya kayak gitu isinya. Gue sedikit nangis. Ya gak nangis deh, terharu aja sih. Mixed feeling. But anyway, thank you banget ya Bobo yang udah mengemas ini. Dan gue ternyata pinter banget sih, Bobo tuh pinter banget ya. Dan akhirnya gue pre-order lagi untuk cerita dongeng di Instagramnya kemarin baru ngeluarin. Aduh, gue kayak bakal bahas lagi sih di episode Throwback Time. Thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin episode podcast pada waktu itu di Throwback Time, ngomongin tentang majalah Bobo yang ke anniversary yang ke-50. Selamat ulang tahun. Mudah-mudahan tetap jaya. Wah, bukan dong. Itu yang sebelah ya. Tetap jaya dan tetap everlasting sampai ke masa depan. Amin. Thank you buat teman-teman yang sudah dengerin episode kali ini. Dan jangan lupa dong untuk follow podcast pada waktu itu di Instagram di podcast.padawaktuitu. Dan jangan lupa juga untuk follow podcast pada waktu itu di platform podcast favorit kalian. Dan jangan lupa juga untuk dengerin episode-episode sebelumnya di podcast pada waktu itu. Saya Rian Henry signing out. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Throwback Time. Bye-bye.